Waalaikumsalam, Pak Nur. Selamat siang juga semuanya. Luar biasa ganteng hari ini Pak Aris. Pak Aris, Pak Aris ini seingat saya dulu guru SMP berapa gitu ya, sekarang SMA 22 Surabaya kalau tidak salah. Betul gitu Pak Aris? Saya barusan ngajar tahun 2020 langsung di SMA 22. Jadi sejak awal PNS itu langsung di SMA 22 Surabaya. Oke, baik. Pak Aris, untuk berikutnya saya akan lihatkan juga satu buah profil. Nanti Pak Aris mohon bercerita tentang profil yang saya tampilkan ini. Oke, silakan Pak Aris. Ini masih fotonya Pak Yuda. Foto udah nampil ya? Iya, tapi tampilannya Pak Yuda. Sebentar. Terlihat Pak? Print screen-nya ini Pak Yuda. Oke, siap. Ini Bu Lilis. Yang ini sudah ya? Nah, iya ini. Oke. Siap, ini delaynya luar biasa ini. Oke. Baik, Pak Aris. Ini ada sebuah gambar. Beberapa buah gambar ini. Mungkin ada yang paling besar, ada yang kecil-kecil. Mungkin sedikit Pak Aris bercerita tentang gambar ini, karena kata orang gambar ini bisa bersuara. Nah, tolong disuarakan nih gambar ini Pak Aris. Iya, alhamdulillah berkat Indonesia Digital Learning atau IDL, itu saya sempat masuk ke dalam sebuah acara di Net TV, yaitu di Ini Talkshow bersama 8 pemenang lainnya. Pada waktu itu pemenang IDL tahun 2016 ya. Terus kemudian kita diundang di Ini Talkshow, terus juga ada di acara Sarasehan dan Indonesia Morning Show. Nah, dari situ itu merupakan sebuah kebanggaan bagi diri saya yang sangat-sangat tinggi sekali, karena saya selama ini nggak ngerti bagaimana sih menjadi seorang juara seperti apa. Baru pertama kali juara langsung masuk ke TV itu sesuatu yang sangat sangat membanggakan sekali. Sedangkan foto yang ada di paling atas itu yang ada di podium itu kebetulan waktu saya kuliah di Dongi University Korea Selatan. Jadi kebetulan di sana kita sebagai perwakilan dari guru-guru Surabaya yang ada namanya Sister City antara Surabaya dengan Busan, itu kita disekolahkan di sana di Dongi University, sehingga pada saat itu ada kesempatan untuk presentasi, ya sudah difoto sama teman akhirnya jadi itu. Sedangkan foto yang dua ini, foto yang tengah dan bawah itu dua-duanya kegiatan di IGI ya, di Indonesia, di Ikatan Guru Indonesia dan di GES pada saat itu bertepatan tahun 2019 kemarin. Ya itu Pak Fatur. Oke Pak Aris. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin bertanya lagi. Kalau dibacakan profil Pak Aris ini panjang banget ini, nggak cukup setengah jam. Karena Pak Aris juga seorang penulis produktif, bahkan programmer kecil-kecilan lah. Kemudian juga penulis buku, blogger juga, YouTuber juga, lengkap lah sudah ada di diri Pak Aris ini. Nah, Pak Aris juga sekarang masih mengajar gitu ya. Ini membagi waktunya seperti apa ini Pak Aris antara berkegiatan dengan berprestasi, ini seperti apa? Iya, alhamdulillah. Jadi dalam moto hidup saya itu hiduplah seperti mengalir seperti air gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kok banyak sekali kegiatannya, sebenarnya itu nggak banyak, tapi kita selalu melengkapi di situ. Contoh misalkan ketika saya mengajar, itu saya juga menerapkan inovasi-inovasi di dalamnya. Nah,
Sehingga muncullah yang namanya Samisanov, 1 minggu 1 inovasi yang saya gagas bersama teman-teman akhirnya menjadi sebuah gerakan dan sebuah kanal pelatihan. Nah, di dalam pelatihan-pelatihan tadi memunculkan ide-ide baru. Ide-ide ini dimasukkan, diimplementasikan dalam sebuah pembelajaran. Sehingga akhirnya apa? Seperti ada komplementer. Jadi ada sebuah saling melengkapi gitu Pak Fatur. Nah, disinilah yang terjadi adalah dalam sebuah kehidupan memang waktu nggak bisa berjalan mundur karena kita bukan melakukan sebuah alur balik ya, tapi kita selalu belajar dari sejarah sebuah pengalaman. Pelan-pelan kita akan selalu mencoba untuk melakukan hal dan memanage waktu dengan baik. Itu yang paling penting. Sehingga ibarat sebuah kata, 1-2 kali langkah, 3 gunung dan lautan terlampaui, seperti itu Bang Fatur. Nah, sehingga di sini alhamdulillah saya nggak pernah punya angan-angan menjadi juara ini, ikut ini, lomba ini, enggak. Tapi yang penting kita berinovasi, berkreasi. Nanti dari inovasi dan kreasi tadi itu akhirnya bisa membuahkan sesuatu. Sesuatu untuk siapa? Untuk siswa kita, untuk dunia pendidikan Indonesia. Itu yang paling penting. Kalau itu mendapatkan sebuah apresiasi menjadi sebuah prestasi, itu sebuah langkah yang alhamdulillah. Jadi ibaratnya bonus dari inovasi adalah prestasi. Maka jadilah guru yang inovatif, yaitu guru yang apa? Guru yang selalu berinovasi. Karena guru yang baik adalah guru yang mau berinovasi. Tapi guru yang luar biasa adalah guru yang mau menginspirasi siswa dan guru lainnya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Itu Bang Fatur. Luar biasa Pak Aris. Artinya prestasi itu sekali lagi sama seperti Pak Yuda tadi, itu hanya bonus, tetapi berbuat dan berkarya itu yang lebih penting, gitu ya. Nah, tips trik Pak Aris ini kan juga penulis nih ya, penulis, blogger juga. Itu menggali ide-ide seperti itu caranya gimana Pak Aris? Menggali ide, misalnya mau buat inovasi pembelajaran, ide untuk menulis, itu seperti apa Pak Aris? Iya, jadi kalau kita mau menuliskan sesuatu, itu kita bisa melihat di mana saja, dari apa saja, termasuk kalau mau belajar mau mencari inspirasi paling gampang itu kalau kita berangkat ke sekolah, kita selalu ngelihat kanan kiri, ada apa ya, ngelihat film, menemukan apa ya, tiba-tiba ide itu muncul Bang. Nah, terus juga kita juga sering yang namanya berguru secara sembunyi-sembunyi kepada teman-teman yang lebih ahli. Akhirnya apa kita lihat tuh, ini cocok ya, bisa nggak kira-kira di kelas saya, bisa nggak ya nanti kalau kita modifikasi dan sebagainya. Pertama kita melakukan adopsi, kemudian kita mencoba untuk berimitasi, akhirnya kita mencoba untuk inovasi. Insya Allah itu akan menjadi sebuah progres yang berkesinambungan ya dalam dunia inovasi. Dan itulah akhirnya pelan-pelan karya-karya inovasi ini jangan sampai menguap begitu saja, yang akhirnya saya tuliskan dalam sebuah buku-buku. Alhamdulillah sampai saat ini gerakan Samisanov sudah menelurkan 15 buku, di mana 3 buku terakhir ini keluar pada masa pandemi corona. Karena di dalam libur corona seperti ini, kita nggak bisa ketemu siswa yang lalu daring. Kemudian kita selalu berinternetan atau mencari inspirasi dari internet. Akhirnya banyak sekali yang belum, termasuk webinar, terus kemudian live streaming seperti ini. Akhirnya apa? Kita bisa menemukan inovasi-inovasi tertentu. Termasuk dari 2 pembicara sebelumnya tadi saya sudah menemukan, wah ada inspirasi ini, mau dibuat inovasi ini, bagus ini ya. Apalagi nanti ada Om Jai dan teman-teman lainnya, seperti itu Bang Fatur. Oke, luar biasa. Jadi langkah awal tadi kita adopsi, imitasi, sampai nanti tahapan kita juga melakukan inovasi, dan agar ini terus berkesinambungan, kita tuangkan dalam buku, gitu ya. Iya betul, iya betul. Pak Aris, untuk ini awalnya ya, berawal dari apa sih, mungkin bisa flashback sedikit ke belakang, kenapa
apa ini bisa muncul gitu? Tentu ada awal ini. Ini seperti apa kisah hal ihwal? Karena setelah berangkat dari situ ini sepertinya sekian tahun terakhir 4 atau 5 tahun terakhir ini Pak Aris begitu masifnya dengan semangat inovasi pembelajaran dan berbaginya. Ini awalnya seperti apa sih? Apa yang menginspirasi Pak Aris? Iya, ide pertama kali muncul kita berinovasi itu gampang kok. Dulu waktu saya waktu jam kosong gitu kan, saya sempat ke mencari makan waktu itu, makan siang di kantin, dan kebetulan waktu jam pelajaran kebetulan saya nggak ngajar. Dan saya menemukan beberapa siswa yang sedang enaknya makan ketika memang dia ada jam pelajaran di sana. Terus saya tanya pada siswa tadi, "Loh, kamu nggak masuk ke kelas kenapa?" "Anu Pak, nggak enak pelajarannya Pak. Ngajarnya gitu-gitu terus, bosen Pak, daripada saya tidur di sana kan saya pusing di kelas." Akhirnya apa? Saya nyari makan seperti itu. Nah, akhirnya saya berpikir, seorang guru mengajar tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi juga membuat sesuatu yang membuat sebuah perubahan paradigma di sana. Yaitu apa perubahannya? Perubahannya adalah ketika siswa nanti itu bisa melakukan sebuah perubahan diri dari cara guru mengajar dan mendapatkan inspirasi dari apa yang dia dapatkan, ilmu yang ada di sana. Nah, untuk itulah akhirnya saya mencoba ngajar ojo mek ngono-ngono tok. Ngajar jangan seperti gitu doang. Sehingga kalau minggu ini menggunakan metode apa gitu ya. Untuk minggu depan kita ganti sehingga namanya muncul namanya Samisano, satu minggu satu inovasi. Nah, alhamdulillah Bang, dari gerakan satu minggu satu inovasi ini akhirnya pembelajaran saya itu berkesinambungan. Siswa itu akhirnya kepengen tahu gitu loh. Besok ngapain ya? Terus nanti belajar ini pakai cara apa ya? Sehingga mereka kepo. Dan ingat, kalau orang sudah ada rasa kepo di situ, insya Allah akan antusiasmenya itu akan sangat tinggi untuk mencari tahu dan sebagainya. Nah, ini terilhami juga dari guru saya dulu waktu SMP ya. Beliau mengatakan, cara membuat siswa pintar itu ada dua cara. Satu, kamu harus cintai pelajarannya. Otomatis kamu akan mendapatkan nilai yang bagus. Kalau kamu nggak suka sama pelajarannya, yang kedua, cara kedua, cintai gurunya atau metode pembelajarannya. Nah, saya pakai cara yang kedua itu. Saya karena tahu sejarah itu pelajaran yang satu ngafalin angka, ngafalin tokoh, ngafalin peristiwa, tapi ada makna di belakangnya, historia vita magistra. Dengan belajar sejarah, kita akan belajar dari pengalaman tentang kehidupan. Nah, untuk itulah maka di sini saya membuat sebuah gerakan Samisanov sehingga nanti siswa yang saya hadapi itu belajarnya menggunakan metode yang beraneka ragam, menghasilkan karya yang beraneka ragam, yang insya Allah ini inovasi-inovasi ini kalau sudah berhasil di kelas saya akan saya floor keluar dengan cara berbagi tadi, sharing and growing together. Gitu Bang Fatul. Baik, Pak Aris, luar biasa, sangat menginspirasi apa-apa yang disampaikan Pak Aris. Saya yakin